mungkin pengen lebih kompleks lebih custom sama lebih kompleks di sistem inventory-nya. Nah, jadi kalau misalnya kayak jual beli barang biasa sih normal ya, maksudnya kayak tanggal segini beli apa, harganya berapa, terus nanti dijualnya berapa harganya ke customer mana, langsung keluar surat jalan dan invoice gitu-gitu. Terus, nah yang aku pengen bikin custom itu di inventory, karena aku mau bikin dua inventory, satu inventory saya sendiri di cold storage, satunya inventory di gudangnya dapurku sendiri lah, intinya gitu. Kalau secara intinya project yang pengen bikin tuh yang kayak gitulah. Jadi um, simple tapi lumayan lumayan rumit mungkin di masalah inventory-nya. Ya untuk pembukaan kayak gitu sih. Kira-kira Mas Mbak ada yang mau ditanyain nggak? Paling lebih ke itu sih Mas, apa namanya, contoh data flow-nya itu nanti kira-kira kayak gimana biar kita ada gambarannya. Mungkin bisa Oh share ya, screen aja buat contohin atau seperti apa. duh, aku nggak siap share screen ya Mas, karena uh, ya mungkin kalau misalnya mungkin nanti teman-teman bisa baca tentang point of sales ya. Mm-mm. Sebentar. Nah, kayak gini kan kalau point of sales tuh kayak yang di kafe-kafe itu kan kotak-kotak kayak gini nih. Cuma aku kan mungkin nggak sebanyak ini, nggak serumit rumit ini juga kayak SKU. Terus kalau detail detail ini kan kayak cuman kayak rekap ya, bulan ini beli berapa, jual berapa gitu-gitu kan. Hmm. Kalau aku sih lebih lebih cenderung buat masuk ke inventorinya, Mas, Mbak. Berarti manajemen Contohnya gudang gitu gini. Mas. Iya, aku lebih cenderung buat manajemen gudangnya yang sampai sekarang itu kacau itu gitu loh, Mas. Jadi kayak ini tadi nih contoh nih aku beli pisang. Ya. Aku beli pisang itu tadi kan dari beberapa supplier ya. Harganya sekian sekian sekian, setelah disortir jadinya sekian. Nah, itu aku pengennya langsung dapat harga per piecesnya tuh berapa gitu. Oh, oke. Okay. Nah, nanti kan waktu aku kirim kan aku udah deal-dealan harga nih di belakang. Misalnya dapat aku kulaan harganya per biji 1.197 Hmm. sebanyak 2.000 biji. Nah, terus nanti aku jual di harga 1.500 sebanyak 1.500 biji. Berarti nanti keuntunganku dari pisang berapa? Terus nanti misalnya ada yang rusak di situ tuh Mas. Misalnya nanti kan yang 500, kan tadi kan aku beli pisang 2.000, yang aku jual cuma 1.500. Karena yang 500 ini rusak. Nah, berarti kerugianku berapa? Gitu-gitu tuh yang aku sekarang bingung Oh, oke oke oke. gitu. Lebih ke situnya sih aku. Oke, terus untuk yang bagian fiturnya nih Mas, kira-kira nanti mau ada apa aja ya? Atau bisa kira-kira ada penggambaran singkatnya nggak buat data flow-nya? Soalnya masih agak bingung sih untuk yang Iya, iya. data flow-nya. Mungkin digambarin di Excalidraw atau di mana gitu di whiteboard. Heeh. Mungkin kalau menu utamanya itu ada. Iya, iya. Pencet salah.
Di sini ada menu ya. Mm-mm. By the way sudah direkam belum nih? Sudah saya record tadi. Oke. Di sini salah. Di sini menu drop kayak biasanya kayak yang bisa dilipat ke kanan kiri itu ya. Oh, Di sini sidebar-nya ya, Mas. ya sidebar. Di sini ada pembelian, terus ada penjualan, terus ada stok gudang, terus ada stok dapur, terus ada apa lagi ya? Oh, apa itu tadi ya, cash flow ya? Cash flow Aku boleh. bilang cash flow ya. Maksudnya yang laporan laporan dapat untung berapa dan segala macam itu di sini ya. Mm-mm. Sama paling bawah edit apa namanya? Edit user gitu-gitulah. Gitu. Nah, berarti kalau pembelian ini kan berarti nanti masuknya ke pembelian ini kan berarti kan inventory in, Mm-mm. penjualan berarti inventory out, gitu ya. Stok gudang berarti inventnya, stok dapur invent 2 lah ya. Cash flow berarti laporan, ya gitu sih Mas. Lebih di situ. Untuk eh oke, berarti Kalau kan untuk halaman utamanya itu kan ada yang di bagian ketika mengunjungi website perlu ada dashboard umum gitu kan, Mas, berarti. ya Oke, berarti dashboard untuk yang umumnya kita ngikut sih Mas. Kalau masalah dashboard dashboard awal ya, maksudnya landing page-nya ya, mm-mm. setelah login itu baiknya mau dikasih apa di situ yang efektif ya. Kalau kalau di pos yang lain tuh kalau nggak salah landing page-nya tuh kayak ini, kalau ini kan langsung kayak mesin kasir gitu ya. Mm-mm. Ikut aja kalau kalau masalah landing page mungkin lebih eh, kalian lebih paham lah ya, maksudnya yang udah sering ngikutin dan sering bikin mungkin kan Iya. lebih expert. Aku sih poin-poin utama aku adalah gudang sih Mas. Gudang sama keuntungan aku. Jadi sekarang itu aku masih kesusahan lihat nih bahwa aku tuh jualan, misalnya aku jualan beras, beli sekian jual sekian, itu untungnya berapa itu kayak nggak kelihatan gitu loh Mas, karena nyampur-nyampur semua. Oke. Karena kan beras beli hari ini sama beras beli besok kan harganya beda. Mm-mm. Nah gitu, jualnya pun harganya beda gitu loh Mas. Jadi susah ngelihatnya, hari ini tuh aku beli 13.800 misalnya, besok ternyata harganya naik jadi 14.500, padahal barangnya sama. Gitu. Jadi kalau kalau di pos yang pernah saya pakai itu kan ada yang namanya SKU. Itu Nah, gimana? SKU-nya tuh SKU tuh kayak kode gitu loh Mas. Misalnya kode Hmm. eh apa ya? Nah, stock keeping unit lah. Nah, kayak gini nih. Ini misalnya 00035 ini tuh harganya sekian gitu. Nah, SKU ku tuh cuman dikit karena kan aku nggak banyak ya pakainya ya. Paling kan itu doang kayak pisang, melon gitu. Tapi harganya selalu berubah, Mas. Itu yang aku susah keeping stoknya. Jadi misalnya nih, aku masih punya stok semangka 200 kilo gitu. Nah, besok aku beli lagi 1 ton, tapi harganya beda. Nah, saat aku jualan yang itu, jualan semangka, kan aku kan harus jual yang 200 kilo dulu, Iya. gitu kan. Heeh. Nah, otomatis nanti mungkin untungku berkurang atau mungkin kalau misalnya harganya lebih murah berarti kan untungku tambah kan gitu tuh Mas. Berarti sebenarnya problemnya di sini emang ngikutin harga pasaran kan dinamis banget ya. Di situ ya Iya, buat betul. pelaporan di situnya berarti. Iya. Nah, aku tuh keteteran nyatetin itu gitu loh Mas.
Oke. Aku beli sekarang berapa, besoknya berapa, terus nanti yang rusak berapa, berarti aku rugi berapa, gitu-gitu tuh. Itu aku keteteran banget. Oke, oke. Sama ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya Mas ya buat Mm. apa nama kebutuhan requirement-nya. Ini kira-kira Mas Ayuda sendiri bisa rapat sampai kapan Mas? Takutnya kemalaman nanti. Jam 11 aman Iya, lah ya. ya, insya Allah. Oke. Nah, yang Hmm. pertama itu kan berarti untuk halamannya berarti kan kita ada sebentar satu dua ada pembelian, penjualan, stok gudang, stok dapur, cash flow satu dua tiga empat lima sama dashboard berarti kan ada 6 kan Mas ya. Untuk yang edit itu Iya, maksudnya gimana? edit itu kan berarti kan yang kayak edit surat jalan, mau ditaruh nama apa, Oh, invoice-nya toko oke. apa, gitu. Oh, nggih, nggih. Identitas perusahaan mungkin ya. Iya, sama Oh, kan itu kan pasti bikin bikin anu toh, bikin login admin, bikin login user lah, user, oh manajemen edit user. user. Iya, manajemen user. Oke, berarti Saya ada, aku tadi barusan kepikiran apa lagi ya? Aku lupa ya. Bentar, bentar. nggih, boleh. Inventory, keuntungan. Oh, operasional, Mas. Berarti masuk di cash flow kali ya? Kayak aku bayar listrik berapa, bayar bongkar berapa, bayar truk berapa, gitu-gitu tuh Berarti di untuk cash yang flow. masalah keuangan itu ada yang emang keuangan dari segi operasional untuk perusahaan, ada yang emang untuk yang bahan baku, keuntungan, kerugian sebagainya, Mas ya. Iya. Jadi nanti aku sih ekspektasinya di nanti mungkin ada satu menu atau gimana ya terserah. Heeh. Jadi nanti ada riwayatnya nih, Mas. Aku beli kayak tadi contohnya aku beli pisang, gitu kan, tanggal 1 harganya 1.900, 1.190. Tanggal 2 harganya 1.300, misalnya gitu ya. Ini Mm-mm. harga beli. Nah, di sini harga jual. Harga jual tanggal 1. Nah, misalnya tanggal 2 harganya 1.500. Tanggal 3 harganya 1.400 gitu. Nah, di sini kan kelihatan nih kesimpulannya nanti di sheet lain mungkin atau gimana. Oh, berarti aku dari pisang itu dapat untung sekian gitu. Oh, oke, paham. Nah, itu nanti ada satu kan itu kan nanti dapat, anggaplah dari semua barangku 1 bulan aku untung 10 juta misalnya gitu. Mm-mm. Untuk operasionalnya beli beli token listrik 1 juta, bayar truk berangkat 2 juta, beli tol, bayar tol ngambil sendiri 500.000, nah gitu. Dan nanti ada kesimpulannya, untung 10 juta, operasional bulan ini 5 juta, jadi tinggal keuntungan bersihnya 5 juta gitu, Mas. Oh, lebih Ya, kayak laporan akuntansi perusahaan gitu ya, Mas berarti. iya, cuma aku maunya tiap tiap aku jualan tiap aku jualan barang, tiap aku jualan barang itu ke kepisah sendiri gitu loh, Mas. Jadi aku bisa tahu nih, pisang itu aku ternyata untungnya rata-rata misalnya satu biji itu Rp100. Ya berarti besok aku nggak usah pakai pisang. Gitu. Karena kan kalau pisang kan mungkin cepat cepat bonyok ya. Mm-mm. Kan nggak tahan lama gitu loh. Oh berarti kalau mau beli pisang dadakan aja gitu. Bisa 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 ngambil kesimpulan dari situ. Pun 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 begitu dengan misalnya keuntungan yang besar. Ternyata aku jualan beras kegedean untungnya. Wah, nggak sopan nih sama negara, misalnya gitu kan. Nah, akhirnya kita ambil yang ambil mungkin barang yang lebih mahal gitu, Mas. Oh, oke. Ya, ke gambaran awal aku sih aku pengennya bikin seperti itu. Karena itu yang aku kesusahan biasanya nyentuh pakai Excel. Bentar ya, Mm-mm. tak bukain punya aku dulu.
catatanku yang sekarang. Nih, aku kasih contoh. Nah, aku sekarang nyatetnya masih manual banget kayak gini, Mas. Nih, aku beli beras, apa aku jualan beras 160 kilo, harga 15.000. Sedangkan aku belinya harga 14,5. Totalnya berapa? Masih kosong. Ini kan, ini aku nggak tahu nih aku waktu itu ngirim berapa, karena kan beras itu langsung tak kirim 1 ton, misalnya gitu kan. Dibayarnya nyicil 160, 150 gitu. Oh, iya. Terus nih telur nih, PO-nya 175, harganya 29. Sedangkan aku 27.500. Berarti dapat untung sekitar 262. Nah, aku pengen nanti misalnya ini kan aku bisa buka nih dari telur Omega tuh aku dapat keuntungan historiku tuh gimana gitu loh, Mas. Ternyata aku beli 100, aku waktu kula itu 1 ton misalnya gitu ya, dibeli 175 kilo, dibeli 180 kilo, dibeli 200 kilo, rusaknya 5 kilo gitu. Oh, historinya berarti ini. Jadi histori barang yang 1 ton itu tuh ketahuan. Larinya ke dapur sini berapa, dapur sini berapa, rusak berapa. Kesimpulannya barang 1 ton tadi itu dapat untung berapa gitu loh, Mas. Oh, oke. Ya gitu. Ini sementara catatanku sesederhana ini dan itu yang bikin aku pusing tiap hari. Kalau ditanyain sama bosku kayak, lah ini berapa untungnya gitu. Aduh, Hmm. tolong gitu. Nah, ini kan ada yang merah-merah juga nih. Ternyata aku terlalu terlalu mahal belinya. Yang Aku sampai minus. bagian kiri itu harga Ini harga jual, harga jual ya, karena harga beli berarti. harga beli betul. Oh, oke. Gitu. Ya, Berarti untuk yang bayangannya bagian apa namanya yang tadi itu untuk di halaman apa Mas itu? ini gimana teman-teman enaknya itu bagusnya ditaruh mana ya? Eh, karena kan itu kan sebenarnya nah itu dia Mas, sebenarnya tadi itu yang halamannya ada 6 tadi itu kita belum tahu isi-isinya itu bakal apa aja. Iya. Atau gini, mungkin dari meeting sederhana hari ini ya, Mm-mm. kalian coba bikin mock up kasar dulu nih. Seperti ini Mas, sudah cukup apa belum lah maksudnya gitu. Hmm, Sudah kalau kalau ada info yang lebih lanjut yang aku harus kasih tahu ke kalian WA aja sih, feel free to ask me. oh, oh, boleh. Kira-kira 2 hari apa 3 hari apa 1 minggu silahkan coba di brainstorming berdua sama-sama satu tim ya. Mm-mm. Terus nanti kabarin aku aja kalau udah jadi mock up kasarnya seperti ini. Nah, ntar gimana kurang plus minusnya gimana. Oh, oke. Paling ada satu bahasan lagi sih Mas, yang Mm-mm. tadi yang di Excalibur tadi boleh minta izin liatin lagi Oh, nggak sebentar Mas? iya iya iya. Nih ya, Iya sebentar Mas. nih. Yang atasnya aja tadi yang bagian Pak halaman itu. Nah sebentar, biar saya izin share screen dulu buat yang bagian ininya.
Nah, ini kan Gimana? berarti kan saya boleh izin share screen nggak Mas? Buat Ya, ya, ya. lihat dulu. Aku tak matiin ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya? Hmm, hmm. Nah, palingan untuk nanti untuk mockup kasar ya kan berarti kan kita harus tahu nih untuk dari setiap halaman itu kan ada apa aja fitur-fiturnya. Nah, yang pertama Hmm, kan mungkin sebentar. Nah, yang pertama kan tadi kan mungkin yang dashboard kan ya. Buat dashboard mungkin hmm, hmm. yang pertama itu menampilkan data penting sama paling shortcut ke fitur utama. Oke, nah untuk yang kira-kira nanti kan yang halaman pembelian nanti, Mas, itu nanti bentuknya kayak gimana dan misalkan ada data apa aja yang diinputkan dan nanti outputnya itu akan kemana gitu, Mas? Bisa dijelaskan sedikit nggak biar saya gambarkan di sini? Berarti kalau di pembelian itu adanya input nama ini nih. Maksudnya itu namanya SKU itu kayak gitu Mas. Jadi misalnya pisang itu SKU-nya 001 gitu. Nah, kalau besok aku Berarti beli untuk pisang lagi, input SKU. fieldnya itu apa pembeliannya? Berarti untuk pembelian bahan Kayak bakunya apa jenis aja? jenis ini ya. Kayak jenis barang ya. SKU itu kayak jenis barang gitu loh. Kode Nah, jenis barang gitu loh. Kalau oh nggak ada, berarti kan nanti kan ada, berarti bentuknya kan kayak ada beberapa field gitu kan Mas, kayak ini ya, isi apa gitu-gitu kan. uh, 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 Ntar ini isi apa, terus nanti ini isi apa, nanti submit buat itunya kan. betul. Nah, yang diinputkan itu barang apa aja gitu? Atau input Nah, di dari situ nomor SKU-nya atau gimana? di situ biasanya ya jenis item lah ya, jenis barang. Nah, kalau kalau barangnya baru pertama kali beli berarti input barang baru. Ada tombol Oh, kecil input barang baru. Kalau enggak kan berarti kan kemarin udah pernah beli kan otomatis harusnya masuk ke dalam kartu stok toh. mm-mm. Gitu. Ya, terus tanggal ya. Input barang baru, terus tanggal bisa. Eh, Kalau tanggal otomatis sih Mas ya per hari ini gitu. Oke, bisa. Kalau dulu itu di pos yang pernah aku pakai itu ada supplier. Maksud supplier itu berarti, Aku belinya dari toko mana intinya gitu loh. hmm, Terima barang dari toko mana lah gitu, gitu intinya. untuk Cuma yang data ini kamu supplier ini. kasih tanda tangan dulu, tanda tanya dulu ya. Heeh. Aku kok butuh enggak karena otomatis aku belinya sendiri tuh. Aku sekarang sejauh ini belinya belanja ke pasar soalnya. Oke, Kalau pakai supplier kayaknya kok banyak banget gitu. Nah, terus harganya sama harga berarti ya. ya satu harga harga beli hari ini, harga nota. Iya, gitu. Oke, ini kan untuk yang pembelian. Kalau yang penjualan kurang lebih sama atau Sama, gimana? sama. Cuma Berarti kan kalau jenisnya penjualan kan satu nota bisa sekian banyak barang toh. tanggal sama harga jual. Kita jual. Ya, suppliernya bagus. Supplier kan saya. Barang nggak usah berarti. Ya, kira-kira Oke, kayak gitu. berarti nah yang awal berarti kan kita pembelian nih, misalkan kita input kayak tadi deh, Mm-mm. misalkan pisang. Mm-mm. Nah, terus kan tanggalnya misalkan hari ini, terus harga belinya misalkan Rp1.000. Misalkan ya Rp1.000 per pieces lah, anggap aja 1.000 dulu. Nanti kan submit data yang jenis barang ini tuh akan masuk ke stok gudang. Stok gudang, betul.
Oke, berarti untuk yang bagian stok Oh, gudang itu, sorry Mas, quantity lupa. oh ini ya harga beli dan Iya, quantity ya. ada quantity dong. Iya. Sama di penjualan juga ada quantity. Ini guys. Mm. Oke. Terus yang ketika kita sudah beli ini kan nanti, nah berarti kan masuk ke dalam stok. Nah, yang membedakan antara stok gudang sama stok dapur tuh apa ya? Oh gini Mas, aku kan butuh selain selain saya itu supplier MBG, saya itu juga punya dapur MBG. Nah, Heeh. stok di dapurku sendiri ini itu juga kacau gitu loh Mas. Jadi orang tuh main ngambil-ngambil aja gitu. Nah, jadi di itu aku mau titip ibaratnya kayak titip lah, titip stok titip titip kartu stok di website inilah gitu. Paham nggak? Bisa kebayang nggak? Agak, aku Gini masih ya, bingung sih. alur alur kerjanya gini ya Mas. Kayak malam Mm-mm. tadi kan aku ngirim satu truk Mas. Mm-mm. Itu berhenti di gudangku dulu. Nah, dari gudangku disortir, itu kan otomatis aku udah dapet tuh harganya. Misalnya aku beli pisang jumlahnya 2000 pieces tadi ya. Ternyata yang rusak 40 pieces lah, misalnya gitu. Ya. Ya, berarti kan yang utuh kan 1960 pieces. Ya, Mm-mm. nah dari situ itu saya jual, dalam tanda kutip, saya jual ke dapur saya sendiri. Mm-mm. Nah, berarti kan inventorinya gudang saya itu out 1960. Inventorinya gudang dapur, stok dapur itu in 1960. Nah, besok pagi kan si pisang itu bakal dibagikan ke orang-orang. Berarti kan Ya. out 1960 gitu. Gimana? Oke, 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 oke. Ya, gitulah gampangnya gitu. Jadi aku itu stok dapur itu cuman titip ke website ini karena aku di sana nggak ada yang bisa ngawasi, catatannya berantakan semua gitu loh Mas. Kan pekerja MBK kan ibu-ibu ya. Mm-mm. Nanti aku mau titip ke aslapnya, Mas, iki stok iki di anu semua. Jadi mereka itu misalnya dapat dari kak saya nih Mas, misalnya dapat dari saya pisang tadi ya, Mm-mm. pisang 1960 gitu kan. Misalnya yang kepake cuma 1900, yang 60 tuh hilang. Oh, Nah, karena nggak ada yang kemananya itu. kontrol. Ternyata kan yang dipakai dimasukin ke ompreng kan cuma 1600, 1900 nih. Mm-mm. Nah, kan harusnya kan masih ada stok sisa 60 kan di situ kan. Mm-mm. Karena yang dibayar sama dapur saya, kan tadi saya jualan. Yang dibayarkan negara ke dapur saya kan yang cuma 1900 ini. 60-nya kan enggak. Karena kan notanya 1900. Nota penerima manfaat kita, penerima ompreng kita. Paham Heeh. nggak? Nah, Paham, itu paham. yang teman-teman di lapangan nggak tahu. Dikiranya kalau udah masuk situ tuh udah dibeli semua, udah dibayar semua. Akhirnya saya rugi terus di situ tuh. Diambilin orang-orang itu gitu loh, Mas. Besok mau tak galakin di situ. Ya kalau nggak dipakai ya berhenti di gudang, kalau nggak ya dikembalikan ke kami kan gitu kan. Oh, itu sih Bang, resikonya ya paling gede. Iya. Susah ya, Mas. Oh, Ya. ngomong-ngomong retur juga ada tuh, ada fitur retur tuh Mas nanti Mas. Berarti di Tambah satu baru di sini retur. lagi. Iya, returan barang. Berarti yang sudah kami jual ternyata ditolak oleh dapur. Customer kita akhirnya kan balik, barangnya kan balik. Balik Kalau masuk balik kan ke otomatis gudang lagi ya. uangnya nggak apa, uangnya juga dikembalikan. Mm-mm. Terus stok aku nambah lagi gitu kan. Oh, sebentar, retur barang ini dari mana aja tadi Mas? Jadi misalnya aku udah jualan nih Mas.
Ya tadi contohnya ya 1960 udah aku bikin nota. Ternyata kepake di omprengnya cuma 1900 karena ada 60 siswa yang hari ini nggak masuk, misalnya gitu kan. Kan kalau nggak masuk itu kan sebenarnya nggak dapet MBG, Mas. Oh, heeh, heeh. Nah, jadi 60 itu harusnya diatur ke saya. Berarti kalau 60 itu diatur ke saya, berarti kan penjualan saya 1960 itu kembali jadi angkanya tinggal 1900. Berarti stok gudang saya jadi nambah lagi. Jadi tambah 60. Tadinya kan nol. Heeh. Nah, terus nanti si 60 ini dengan harga yang sama berarti kan. Tapi ternyata setelah dibalikin ke saya disortir yang bosok yang udah bonyok-bonyok udah 15. Oh, berarti tinggal masuk lagi. Berarti rusak 15. Gitu. Tapi bukan, berarti kan pengembalian barang itu kan dalam bentuk yang udah masakan jadi kan? Oh, iya, belum tentu Mas. Kadang-kadang juga kembali kembali ayam utuh juga pernah kembali. Itu emang apa namanya masih bisa masuk ke bagian gudang dan cash flow itu masih bisa berpengaruh kalau emang udah jadi kayak gitunya. Masih, masih. Jadi Oh, kalau misalnya nih ternyata barang saya ditolak sama dapur A, bukan dapur saya ya, dapur A ya. misalnya. Karena karena apa namanya? Kualitasnya tidak sesuai lah. Misalnya dia maunya pisangnya yang warna hijau, sedangkan punya warna kuning. Nggak mau Mas, tak kembalikan aja. Gitu. Sedangkan kan kami harus sudah mulai nyatet. Sebenarnya kan barang keluar dari gudang kami kan udah harus dicatat toh. Mm-mm. Gitu. Lah itu masuknya ke retur barang. Oke. Sebuah fitur yang saya harap tidak pernah akan saya pakai. Semoga aman semua penyalurannya ya. Iya, betul. Oke. Buat sekarang dari Mbak Nadisha ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Takutnya masih ada yang miss. Aku izin tanya ya, Mas. Mungkin Iya, dari monggo, Mas monggo. sendiri tuh ada preferensi desain tertentu nggak? Misal kayak minimalis atau gimana? Atau mungkin ada warna yang dipengen ada ketentuannya sendiri gitu? Hmm, mungkin kalau warna ngikutin warna biru Prabowo ya, Mbak ya. Biru oke gas, biru oke gas. Oke, siap Itu Mas. aja sih. Kalau kalau masalah desain itu saya ya yang penting nyaman dilihat aja. Maksudnya misalnya gini, Mbak, kalau di share screen dari Mas Rehan ini kan harga beli kan di atas nih. Iya, Mas. Nah, sedangkan waktu harga jual kan terus di bawah tuh. Jangan sampai Hmm. kayak gitu aja gitu. Maksudnya kalau di situ ada harga ya harganya di situ terus. Oke, berarti lebih ke kenyamanan aja ya, memudahkan Iya, aja ya intinya. Oke, ya yang penting nyaman. oke siap. Sebenarnya warna pun bebas Mbak, cuma karena ini kita apa namanya program negara kan, jadi kita bikinin Iya, biru benar. aja lah. Oke, siap. Iya, mata saya sekarang biru semua. Tiap hari lihat biru Prabowo. Oke, siap, Mas. Mungkin ada lagi apa itu dulu? Hmm, ya itu sih. Sementara kalau masalah desain aku nggak banyak minta. Cuma mungkin lebih cepat lebih baik ya Mbak ya. Oke, siap. Kayak karena kan masih panjang ya. Kayak ini kan baru pertemuan pertama. Mhm. Terus nanti kan habis ini kan kalau sebayangan saya kan nanti setelah ini kan kalian ngasih aku mock up. Iya, Mock upnya jadi kayak gimana. Terus nanti kan pasti masih ada banyak revisi dari saya. betul. Belum mulai masukin ke dalam codingnya dan segala macam. Ya, oke, siap. Seperti ini kita bikin bayangannya dulu aja ya, Bro. Iya. Oke, Yang penting intinya layoutnya rapi lah. Nggak sakit mata. Nggak bikin sakit. oke, siap. Kira-kira mock upnya bisa Mbak 2 hari 3 hari lagi kira-kira gimana? Insya Allah bisa sih, Mas, diusahakan. Oke, siap. Tak tunggu kabar baiknya. Semoga nanti nggak banyak revisi dari saya. Oke, amin. Ya, ya. Ya, Ada mungkin itu lagi? cukup deh. Cukup. Oke. Oke, lanjut ke sini lagi, Mas. Berarti buat yang sisanya kan berarti yang stok-stok ini kan. Berarti stok itu
bentukannya tuh cuma tabel aja Mas ya. Iya, lebih ke tabel. Ya tabel aja. Jadi misalnya Mas, aku mau buka nih di stok gudang, misalnya di mana tadi? Stok gudang ya? Misalnya stok gudang deh. Stok gudang itu kan nanti ada SKU nomor 1 itu pisang, nomor 2 susu, nomor 3 apa gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau misalnya saya klik di pisang, saya kelihatan tuh kita pertama beli itu tanggal 1, harganya sekian. Barang itu mungkin lebih sederhananya pakai kode ya Mas ya. Jadi nanti mungkin jadi primary key-nya nanti di kodenya itu misalnya pisang Kode pisang SKU ya atau 001. apa? Ya kayak kode SO gitu. Sebentar, jadi SKU dan kode primary key ini beda berarti. SKU itu kan kode jenis barang. Heeh. Misalnya SKU-nya 01 itu pisang. Nah, Mm-mm. nanti ada kode lagi pisang pembelian nomor berapa gitu loh. Berarti itu masuknya itu di tabel utamanya atau di internal per itemnya aja, Mas? Kalau kata aku sih di per itemnya aja sih. Oke, Misalnya berarti gini kan untuk Mas. yang tabel awal kan berarti mungkin ada SKU, nama Uh, barang, quantity sama apa lagi kira-kira ya? udah nih kalau ngomongin stok ya. Heeh. Kalau ngomongin stok ini sih. Cukup ini aja ya, Iya, apa butuh harga ya? Harga kali Mas, boleh. Harga beli, harga beli. harga beli stok tersebut. Nah, jadi nanti anggaplah SKU-nya 001 itu pisang, Mas. Hmm. Nah, pisang itu pembelian keberapa nih? Misalnya pembelian pertama itu kodenya pisang A, misalnya gitu ya. Hmm. Bisa diulang, Nah, Mas? gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, saat si pisang ini saya klik, keluar tuh satu field baru kan. Isinya pisang A. Pisang pembelian pertama beli tanggal 1 itu dikasih kode pisang A. Misalnya 01A gitu ya misalnya. Bentar, Mas. Tadi maaf internet saya nge-lag kayaknya. Berarti kan misalkan saya Ya. input nih udah ada input masuk pisang satu. Eh, terus si pisangnya saya klik, Mas. Misalkan pisangnya diklik kan. Nanti kalau misalkan pisang Hmm, diklik yang muncul klik. adalah pop up gitu ya atau cuma Ya, drop down pop aja. up cukup sih. Kalau menurut aku pop up cukup. Nah, Pop up cukup. Nah, itu nanti keluar tuh, Mas, pisang pembelian pertama 01A misalnya gitu, Mas. hmm, Atau misalnya pakai tanggal aja. 01 tanggal kita anggap di tanggal April ya. 01 hmm, strip 0104 gitu. Ya gitu. Itu beli harga 1.100. Oh, berarti Beli harga harga 1.000, sorry beli, ya. Harga beli, quantity, harga beli terus harga jual juga ya? quantity, quantity dulu. Oh, quantity Gimana dulu. ya? Enaknya gimana ya? Ya, gitu. Nah, maksudnya gini loh, Mas. Pembelianku barang tanggal 1 itu larinya kemana? Misalnya kuantitinya harga 10 nih, Mas. Tadi kan kamu bikin 10 tuh di situ. Ya, Nah, ternyata itu yang yang 5 laku ke dapur A, yang 3 laku ke dapur B, yang 2 rusak. Nah, gitu loh maksudku. Kebayang nggak? berarti data-data apa namanya? Distribusi barangnya itu di pop up-nya ini. Ya, mirip-mirip ke kartu stok lah. Mirip-mirip ke kartu stok, cuman ini per item. Oke, aku bikin catatan dulu aja mungkin ya. Eh, mm-mm, betul. Nah, itu Oke. lebih oke lagi kalau misalnya si
dari barang tadi kan laku ke dapur A berapa harganya misalnya loh Mas. Laku ke dapur A itu harganya tadi kan belinya harga 1.000. Laku ke dapur A harganya 1.500. Laku ke dapur B harganya 1.400. Berarti kan aku dapat untung sekian biji sekian ribu. Tapi aku buang 2 picis. Berarti aku rugi sekian. Ijo sekian, merah sekian. Berarti gini Mas, bentar deh. Izin tanya sebentar ya. Tadi kan berarti bilang kalau misalkan distribusinya kemana aja. Berarti kan distribusi itu kan datanya itu ada karena kita sudah melakukan penjualan, ya kan? Betul, betul. Nah, berarti di sini tuh perlu nggak sih Mas kayak jualan kemana? Iya no. Berarti Perlu. tambah lagi kan? Iya di situ. Oh iya kan kalau yang atas tadi supplier, yang bawah berarti customer gitu kan. Heeh. Ya, Oke. nah nanti kan nambahin supplier, nambahin customer itu kan di menu edit tadi kan. Tambah supplier, tambah customer. Namanya Atau sekalian mungkin gimana? jenis barang dan lain-lain tuh mau dimasukin di menu edit aja kah? Boleh, boleh. Nah, Kalau jadi kalau buat jenis yang barang kan kalau udah ada jenisnya kan, kalau udah ada SKU-nya kan langsung kayak keluar di situ gitu kan. Tapi kalau enggak kan input barang baru itu kayak menurutku sih nggak usah buka edit, cuman di kanan situ ada apa ya, kayak tombol kecil gitu loh, input barang baru gitu kalau emang SKU-nya belum ada. mungkin gini Mas, saran dari saya, berarti buat defaultnya itu kan bentuknya nanti misal drop down gini kan. Jadi drop down misalnya yang drop down itu berarti Oh, list barang yang udah pernah di input. betul. Nah, kalau Iya, iya. misalkan belum ada, berarti ada tombol kecil buat input barang baru, nanti di sini Yes. muncul field baru buat barang barunya itu apa gitu ya mungkin ya. Iya, tapi itu Boleh, boleh. jangan full drop down ya, Mas. Bisa diketik juga ya di situ ya. Oke, bisa, bisa. Aku takutnya nanti suatu hari SKU-nya banyak kan, jadi kalau di drop down semua kan saya harus scrolling lumayan jauh. Berarti kalau SKU itu berarti kan unique item gitu kan ya maksudnya ya. Ya, gimana Mas? Kalau SKU itu berarti unique item kan masuknya. Iya, unit item. SKU itu kayak SKU itu kayak kode barcode itu loh Mas. Kalau kamu pernah kalau jajan ke Alfamart itu kan tit gitu. Nah, itu tuh Hmm. input SKU-nya itu sebenarnya. Oh, gini. Oke, berarti ini ada customer, terus nanti ketika kita klik SKU nanti kan muncul nih. eh, Berarti kan di sini ada tanggal, harga beli, quantity, sama harga jual berarti perlu ya Mas ya. Harga jual yang di mana nanti harga jualnya itu distribusinya kemana aja. Gitu nggih? Iya, gitu. Nah, Hmm. Betul. Nah, nanti misalnya aku tanggal 3 beli pisang lagi, kan gitu kan? Di bawah situ ada lagi. hmm. Berarti kalau dalam, oh ya bener deh, berarti kan karena ini unik jadi kayak bisa di dalam skop gudang kalau emang udah ada data 01 itu pisang nanti nggak mungkin ada pisang lagi kan. Betul. Kalau kita beli lagi akan masuknya ketika diklik dan Kalau muncul di lagi situ berarti. di pop up-nya ini. Ya, kalau kita beli pisang lagi ya keluarnya di situ. Terus tadi buat yang stok dapur kira-kira hampir sama atau gimana isinya? Hampir sama. Kalau menurutku stok dapur malah lebih Simple. simpel ya, karena kan nggak perlu pakai ini. Karena itu kan stok dapur itu cuma ibaratnya titipan stokku di situ. Jadi kayak tadi, berarti misalnya bawang putih datang 3 kilo, kepake
kepakai buat masak 2 kilo, berarti masih sisa stok 1 kilo. Oke. Oke, boleh deh. Nanti mungkin buat yang alur yang lebih kompleks dari stok gudang sama stok dapur mungkin di next aja kayak biar nggak terlalu kemalaman kalau sekarang. Iya, Sama tadi untuk yang cash flow itu isinya mau apa aja, Mas? cash flow ya keuntungan per bulan, biaya operasional, keuntungan rentang waktu lah, jangan per bulan. Bisa pencet rentang waktu. Kayak hari ini, atau kemarin, atau seminggu yang lalu, atau pilih tanggal, custom tanggal. Oh, udah kita bikin ke laporan keuangan dulu aja lah ya, kita tulis. Ya, Nanti buat personalisasinya mungkin next aja nanti. Kita ngasih betul. saran dari lookupnya itu. Eh. Kalau edit tadi tambahin apa namanya? Customer sama supplier mungkin ya. Tambah customer, tambah supplier, edit apa namanya? Edit user admin dan segala macam. Nah, Oh iya nah Mas, terus ya kalau gimana? website ini ada lognya bisa nggak? Maksudnya gimana tuh? Activity lognya. Jadi misalnya yang nambahin SKU tuh kelihatan user siapa gitu. Bisa sih. Nanti tambah misalnya yang ngeluarin dari gudang siapa yang ini tanggal berapa gitu. Bisa. Berarti untuk apa namanya? Usernya itu berarti kira-kira ada lebih dari satu berarti kan? Pasti. Yang jelas Ah, saya sebagai super ya. admin. Ah, Saya super admin. Terus ada satu staff admin gudang saya. Terus satu admin gudang supplier. Sama admin gudang dapur. Seenggaknya itu. Ya. Nah, untuk role-nya sendiri dari yang gudang supplier dan dapur beda berarti buat Ya data-data yang bisa dilihat. kalau gudang dapur berarti cuman bisa ngakses itu doang Mas, yang stok dapur tok. Oh, iya. Jadi terima berapa, keluar berapa gitu-gitu. Tapi Kalau ya stok buat yang gudang admin biasa itu bisa semuanya. penjualan penjualan pembelian itu bisa juga nggak? Apa? Buat yang admin gudang itu entah yang supplier dan Bisa, dapur, akses pembelian penjualan bisa berarti. bisa. Admin yang nggak bisa cuman stok dapur sama ngedit. Buat admin gudang ya. Retur tetap bisa juga ya berarti ya. Retur ya. Kalau admin gudang dapur cuman bisa di stok dapur tok. Oke, admin gudang dapur hanya bisa stok Stok dapur. dapur. Buat supplier Kecuali kecuali stok dapur dan edit. Ya. eksploit barang untuk yang retur barang itu gimana nanti Mas sistemnya? Field gini juga kah? Ya, retur barang ya jenis barang yang diretur, harga belinya. Kalau kalau kataku retur barang itu nanti nyambung sama penjualan sih, Mas. Input nota yang diretur misalnya gitu kan. Nota yang diretur terus nanti kan keluar tuh jebret nota itu isinya pisang, susu, beras misalnya gitu ya. Yang diretur Ya. yang mana? Pisangnya tok berarti jumlah kuantitinya berapa? Berarti kita refund berapa uangnya? Oh berarti sebentar sistem utamanya itu berarti kan input nota. Ya,
yang akan masuk ke keluar barang. Heeh. Ah, terus selain input nota, terus gimana tadi? Misalnya kita punya nota misalnya nota A ke dapur B, Mm-mm. dipencet nih, cetek gitu kan. Isi nota A itu isinya beras, pisang, sama susu. Oke. Nah, pilih barang yang mau diretur. Hmm. Misalnya, sorry, tak bayi sekalian ya, beras 1 kilo misalnya. Beras Oh 1 kilo, pisang 10, susu 5. Nah, pilih barang yang mau diretur, cetek. dari barang itu terus sekaligus kuantitinya. Masukin berapa kuantitinya. Nah, itu berarti nanti ngubah di stok gudangku. Sama anuku berapa, aku harus nge-refund berapa. Outputnya berarti itu nota refund, Mas. Berpengaruh ke stok dapur atau gudang, Mas? Stok Gudang gudang, ya? stok gudang. Stok Berpengaruh ke gudang stok sama gudang, keuangan dan keuangan. keuangan. Outputnya nota refund. Output nota refund. Berarti output dokumen itu ada apa aja, Mas? Di sini ada Di atau situ berarti gimana? ada surat jalan sama nota invoice. Kalau kalau input barang kan nggak ada ya, berarti ya. Input barang, Paling kalau mau butuh nggak ya? Butuh sih form penerimaan barang berarti. berarti Form, outputnya itu form form penerimaan barang. Ya, penjualan outputnya penjualan. penjualan outputnya surat jalan sama nota. Oke, Ya, dah. Terus itu nggak ada output ya di situ ya. laporan Itu tadi ke kan? stok nggak ada ya? Ya, nggak ada. Ya, iya nggak ada juga sih. Stok nggak ada, laporan keuangan, Laporan keuangan ya outputnya laporan keuangan. Excel, bentuk Excel gitu atau langsung dokumen aja? Excel boleh. Ya. Nah, itu nanti nota refund. Sementara cukup dulu sih, Mas. Ya, itu ya Mas ya. Gambaran awalnya gitu. Wah, gambaran awalnya panjang juga ya. Iya, nanti nggak tahu nih mau apa gimana nanti. Tapi kira-kira gitu. Nanti kalau emang mock-up-nya udah aman di ACC, mungkin nanti baru kita rapat tentang saya kirim mungkin apa namanya kayak data flow-nya nanti gimana, buat alur website gimana, nanti juga saya kirim ketika Yes. soal mock-up mungkin ya. Siap. Oke, mungkin Oke, Mas. gitu Terima dulu. kasih. Ada yang mau Ya, ditanyakan dulu, Mas, atau Mbak Nadisya? saya cukup sih. Cukup, Paul. Oke. Terima kasih ke Mas Ayuda ya atas waktunya untuk rapat pertama kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas, Mbak. Semangat. Oke. Siap, Mas. Makasih. Oke.